Masih lemahnya pemahaman tentang isu gender, khususnya di kalangan aparatur dan perencana program atau kegiatan, telah menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan responsif gender, pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPMPPA Kota Pekalongan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK tentang perencanaan penganggaran responsif gender atau PRRG Kota Pekalongan tahun anggaran 2023 dan juga percepatan pelaksanaan pengarus utamaan gender atau PUG di seluruh bidang pembangunan di Kota Pekalongan. Bertempat di ruang rapat lantai 3 kantor BPKAD Kota Pekalongan Selasa 21 Juni. Kepala DPMPPA Kota Pekalongan Sabario Pramono hadir membuka kegiatan tersebut. Sabario menjelaskan bahwa perencanaan dan penganggaran yang responsif gender atau PPRG merupakan salah satu mekanisme yang dibangun untuk mempercepat pelaksanaan strategi pengarus utamaan gender dalam pembangunan. Dua proses tersebut saling terkait dan terintegrasi untuk mengatasi kesenjangan gender yang diukur dari bagaimana akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan baik oleh perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki, kelompok yang berkebutuhan khusus, serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Isu gender dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda, khususnya perempuan dan laki-laki yang akan memunculkan adanya kesenjangan gender. Disampaikan Sabario masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, baik berkaitan dengan kesempatan untuk berperan serta dalam pembangunan maupun kesempatan untuk dapat menikmati hasil pembangunan. Dengan pemberian BIMTEK ini, para peserta BIMTEK yang terdiri dari pejabat atau staf yang mewakili masing-masing OPD, kecamatan dan kelurahan sekota Pekalongan ini bisa meningkatkan wawasannya terkait dengan pengarus utamaan gender ataupun perencanaan penganggaran responsif gender, sehingga kedepannya akan ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan penganggaran masing-masing OPD, agar di tahun 2023 nanti mereka sudah mulai melaksanakan penyusunan kegiatan dan penganggarannya yang lebih tepat dan lebih baik. Ditambahkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPMPPA Kota Pekalongan, Nur Agustina, bahwa para peserta BIMTEK ini diharapkan bisa belajar dan memahami terkait dengan anggaran yang responsif gender dan responsif anak. Sebab dalam penyusunan dan perencanaan anggaran ini terdapat tahapan-tahapan yang diamanatkan bahwa anggaran yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang memenuhi anggaran responsif gender dan anak. Tahapan-tahapan karena diamanatkan bahwa anggaran kita harus disusun berdasarkan indikator-indikator yang memenuhi sebagai anggaran yang responsif gender dan anak. Latar belakang penyusunan anggaran itu harus berbasis juga tentang kebutuhan, ya, kemudian pemanfaatan, ya, terkait dengan masyarakat. Jadi prinsip AKPM, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat itu harus benar-benar menjadi latar belakang sebuah kegiatan itu dilaksanakan. Ya. Jadi teman-teman hari ini akan diajari oleh Bu Indra Kertati dari LPPS Semarang bagaimana sebuah anggaran disusun menggunakan metode-metode tertentu sehingga prinsip-prinsip AKPM itu tadi bisa terpenuhi. Dan kita punya target 5 tahun ke depan ini, semua subkegiatan di OPD di Kota Pekalongan itu sudah responsif gender, sudah dianalisis responsif gender dan analisis responsif anak. Jadi tidak sekedar menyusun kegiatan saja, tetapi harus berbasis AKPM dan juga data dengan menggunakan gender based statement dan sebagainya. Banyak metode nanti akan diperkenalkan oleh Bu Indra Kertati. Indra Kertati selaku narasumber dari LPPS Semarang menerangkan, kegiatan ini lebih ditekankan pada desiminasi atau sosialisasi, sehingga nanti secara teknis masing-masing perwakilan OPD bisa memahami mulai dari filosofi, lalu masalah isu gender di Kota Pekalongan, sehingga ada perubahan proses perencanaan penganggaran responsif gender yang harus terintegrasi di dalam Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional. Karena ini kegiatannya lebih pada
diseminasi atau sosialisasi. Jadi sebetulnya teknis dari ini adalah bagaimana OPD nanti bisa memahami mulai dari filosofi gender seperti apa, kemudian bagaimana isu-isu gender yang ada di Kota Pekalongan Kota Pekalongan, dan nanti akhirnya adalah bagaimana mereka bisa tahu ada perubahan terhadap proses perencanaan penganggaran responsif gender yang harus terintegrasi di dalam Permendagri 90 2019 junto 050 Kepmendagri 050 5889 ya. Itu yang kesulitan sekarang yang terbesar adalah mengintegrasikan itu dalam dokumen perencanaan penganggaran reguler, karena OPD harus tahu ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan terutama pada leveling indikator yang itu harus diketahui. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah mereka harus tahu juga tentang perencanaan penganggaran responsif hak anak ya. Jadi bagaimana menarik isu-isu hak anak itu di dalam proses perencanaan penganggaran. Anggiat Lazuardi, Batik TV melaporkan.